Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim nabiyyina al-amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin wa tahirin amma ba'du. Sahabat muslim, pemirsa Rodoh TV yang dimuliakan oleh Allah, Abu Malik Kamal dalam kitabnya Sahih Fikih Sunnah pada juz yang kedua menyatakan bahwa Ramadan diibaratkan layaknya madrasah atau lembaga pendidikan pada umumnya. Jika Ramadan kita ibaratkan layaknya madrasah atau lembaga pendidikan pada umumnya, maka saat ini proses pembelajaran atau proses pendidikan tersebut sedang berlangsung. Jika Ramadan kita ibaratkan layaknya madrasah atau lembaga pendidikan pada umumnya, maka saat ini kita sedang menyandang dua status sekaligus. Status yang pertama adalah kita sebagai peserta didik dari madrasah yang bernama Ramadan, dan status yang kedua kita adalah sebagai alumni dari Ramadan yang telah lalu. Pemirsa Rodoh TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, layaknya lembaga pendidikan pada umumnya, Ramadan juga menyematkan gelar atau predikat kepada para alumninya. Hanya saja gelar tersebut atau predikat tersebut tidaklah termaktub dalam secarik kertas yang disebut dengan ijazah. Hanya saja gelar tersebut tidaklah disematkan di akhir nama setiap para alumninya. Namun gelar tersebut dapat dilihat dari cerminan tingkah laku, tindak tanduk yang dilakukan oleh para alumninya tatkala ia keluar dari bulan suci Ramadan. Pemirsa Rodoh TV yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya ada dua predikat yang akan disandang oleh para alumni Ramadan tersebut. Predikat yang pertama adalah predikat cum laude atau predikat terbaik, dan yang predikat yang kedua adalah predikat terburuk yang akan disandang oleh mereka. Adapun predikat terbaik tersebut Allah telah jelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yakni la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran menggunakan sighah tattaqun dalam bentuk kata kerja, seolah ingin menyampaikan bahwa takwa adalah suatu perilaku dinamis yang dilakukan oleh seseorang tanpa henti di sepanjang hidupnya. Dan perilaku ini mengacu kepada dua dimensi umum. Dimensi yang pertama adalah dimensi spiritual, dan dimensi yang kedua adalah dimensi sosial. Dimensi spiritual adalah bentuk hubungan baik manusia kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang dikenal dengan hablum minallah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ketiga sampai ayat keempatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa di antara ciri orang bertakwa yang menjalankan atau menjalin hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mereka yang pertama adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Kemudian mereka yang melaksanakan ibadah salat. Kemudian mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran sekaligus mempelajari dan mendalami apa yang terkandung di dalam isi Al-Quran. Dan yang terakhir, mereka juga beriman kepada hari akhirat. Inilah ciri dari bentuk dimensi spiritual. Sedangkan ciri mereka akan tampak dalam dimensi sosial, dalam bentuk hubungan atau hablum minan nas, termaktub dalam surah Ali Imran ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Yang pertama, mereka senantiasa berinfak atau mengeluarkan sebagian rezekinya, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Dan yang kedua, mereka itu senantiasa mampu menahan amarahnya atau menjaga emosinya meskipun mereka sangat tersakiti. Dan yang ketiga adalah mereka yang mampu memaafkan kesalahan orang lain meskipun mereka mampu untuk memberikan balasan yang lebih. Sahabat Rodoh TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah cerminan orang-orang yang mendapatkan predikat takwa
mereka menjadi pribadi yang soleh secara spiritual dan soleh secara sosial. Dan predikat kedua adalah predikat orang-orang yang celaka. Sebagaimana doa yang disampaikan oleh Jibril dan diaminkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad yang termaktub dalam hadisnya At-Tirmizi, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfaralah. Celakalah bagi mereka yang telah memasuki bulan suci Ramadan, namun dosanya tidak diampuni tatkala ia keluar dari bulan suci Ramadan, maka mereka mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang celaka. Itu artinya, barang siapa yang memasuki bulan suci Ramadan, kemudian ia keluar dari bulan suci Ramadan, namun dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka predikat celaka akan disematkan kepadanya. Hal ini juga sejalan dari apa yang dikatakan oleh ulama-ulama salaf dalam kitab Lataiful Ma'arif, yang artinya bagi siapa yang tidak mendapatkan ampunan di bulan suci Ramadan, maka bisa dipastikan atau kemungkinan besar ia juga tidak akan mendapat ampunan oleh Allah pada bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Hadirin pemirsa Rodoh TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa memilih sebagai seorang peserta didik di bulan suci Ramadan. Kita mempunyai pilihan, apakah kita ingin menjadi alumni terbaik sebagai orang-orang yang bertakwa atau menjadi alumni-alumni terburuk, menjadi orang-orang yang celaka. Itu semua kembali kepada kita untuk bisa menjadi seorang yang terbaik atau menjadi orang yang terburuk. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi alumni terbaik Ramadan, maka maksimalkanlah masa-masa yang singkat di bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika ingin predikat celaka yang kita dapatkan, cukup abaikan dan tinggalkan Ramadan ini tanpa makna dan tanpa arti dalam hidup kita. Barakallahu li wa lakum wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon santri pesantren Ar-Raudhatul Hasanah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Allahu Akbar.